Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis manhaj tafsir Al-Qur'an At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Qur'an. Yang pertama yang akan dibahas adalah tentang biografi dan perjalanan intelektualnya. Kalau kita lihat, nama lengkap dari Imam At-Tabari ini adalah Muhammad ibnu Jarir ibnu Yazid ibnu Khalid At-Tabari. Ada juga yang menyatakan namanya juga Muhammad ibnu Jarir ibnu Yazid ibnu Kasir ibnu Ghalib At-Talib. Dan ada juga yang menyebut adalah Muhammad ibnu Jarir Yazid ibnu Kasir Al-Muli At-Tabari yang bergelar Abu Ja'far. Sama-sama kita ketahui bahwasanya At-Tabari ini lahir di Amul, sebuah wilayah provinsi Tabaristan pada tahun 224 Hijriah atau bisa dikatakan 838 Masehi. Ada juga yang menyatakan tahun 225 Hijriah atau 839 Masehi. Kemudian ia hidup dan berdomisili di Baghdad hingga wafatnya, yaitu pada tahun 310 Hijriah pada hari Sabtu. Kemudian beliau dimakamkan pada hari Ahad di rumahnya pada hari keempat akhir Syawal 310 Hijriah. Ayah At-Tabari yang bernama Jarir bin Yazid seorang ulama, dan dialah turut membentuk At-Tabari menjadi seorang yang menggeluti di bidang agama. Ayahnya pula lah yang memperkenalkan dunia ilmiah kepada At-Tabari dengan membawa belajar pada guru-guru di daerahnya sendiri, mulai dari belajar Al-Quran hingga ilmu-ilmu agama-agama lainnya. Dengan ketekunan ia belajar atau bari hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Kemudian pada usia 8 tahun sering dipercaya masyarakat untuk menjadi imam sholat, dan pada umur 9 tahun ia mulai gemar menulis hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. At-Tabari ini menggunakan usia mudanya untuk mengumpulkan riwayat-riwayat Arab dan Islam, serta sebagian besar waktunya digunakan untuk belajar dan menulis. Salah seorang muridnya bernama Ibnu Khumail mengatakan bahwa dalam kesehariannya dari pagi sampai siang digunakan At-Tabari untuk menulis. Dalam satu hari ia sanggup menulis 40 halaman karya ilmiah. Pada sore hari ia mengajarkan Al-Quran dan tafsir di masjid. Dia mengajarkan fikih sehabis sholat maghrib. At-Tabari juga sering menolak imbalan-imbalan yang diberikan kepadanya, juga jabatan-jabatan di pemerintahan, hingga ia produktif menulis dengan tenang. Bidang pertama yang digarapnya adalah sejarah fikih, qiraat Al-Quran, dan tafsir. Kemudian mempelajari ilmu sastra, bahasa, gramatika, etika, ilmu pasti, dan ilmu kedokteran. 10 tahun setelah ia pindah dari Mesir ke Baghdad, At-Tabari mendirikan mazhab sendiri dalam bidang fikih, yang oleh pengikutnya disebut sebagai mazhab Jaririyah. Sebelumnya ia bermazhab Syafi'i. Perbedaan mazhabnya dengan mazhab Syafi'i secara teoritis lebih sedikit daripada secara praktek. Maka setelah ia wafat, para pengikutnya kembali kepada mazhab Syafi'i, dan seluruh karyanya yang berhubungan dengan prinsip-prinsip mazhabnya dalam ilmu fikih telah lenyap. Ada beberapa guru At-Tabari, diantaranya adalah Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib, yang wafat pada tahun 244 Hijriah. Ismail bin Musa As-Sanadi, juga guru Imam Tabari, Abu Quraib Muhammad ibnu Al-A'la, dan lain-lain. Terus yang kedua, di saat kita sudah mengetahui tentang biografi dan perjalanan intelektual dari Imam Tabari, tentu kita juga melihat apa karya-karya dari Imam Tabari ini. Perlu saya jelaskan pada kesempatan kali ini mengenai tentang karya-karya At-Tabari ini. Itu banyak sekali. Ada yang di bidang hukum, ada juga yang di bidang fikih, ada juga yang di bidang tafsir. Maka kali ini, sebelum itu saya jelaskan, maka saya akan menguraikan sedikit bagaimana perjalanannya di saat Imam At-Tabari ini mengarang
banyak kitab. Mengenai karya-karya At-Tabari, tidak diperoleh informasi yang pasti berapa banyak buku yang pernah ditulisnya. Namun, ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa ia aktif menulis. Khatib Al-Baghdadi mendengar dari Ali bin Ubaidillah Al-Lugawi As-Samsi bahwa ia aktif menulis selama 40 tahun. Dengan perkiraan setiap harinya ia menulis 40 lembar. Dengan demikian, selama 40 tahun diperkirakan ia menulis sebanyak 1.768.000 lembar. Suatu kesaksian lainnya pernah diturunkan oleh Abdullah Al-Farqani yang menyebut bahwa sebagian murid At-Tabari memperhitungkan bila jumlah kertas yang pernah ditulisnya dibagi oleh usianya semenjak balik sampai wafat, maka setiap hari ia menulis 14 lembar. Terus apa saja kitab yang ia karang? Ini. Yang pertama itu, kalau kita lihat di bidang hukum, itu ada nama kitabnya. Yang pertama adalah Kitab Adab Al-Manasik atau Kitab Al-Adar fil Usul Al-Basit. Tapi Al-Basit ini belum sempurna ditulis. Terus Ikhtilaf Kafi Lafif Al-Qaul fil Ahkam Syar'in Al-Islam. Terus Mujaz, tapi Mujaz ini belum sempurna ditulis. Terus Ar-Rad ala Ibnu Abdu Al-Hakam. Terus yang kedua, di bidang kajian Al-Quran termasuk tafsir, yaitu Fas Al-Bayan fil Qiraat, terus Jami'ul Bayan fi Tafsirul Quran, dan kitab Al-Qiraat. Nah, dan kitab Al-Qiraat ini juga berbeda dari kitab yang telah disebutkan di atas. Terus yang ketiga, di bidang kajian hadis antara lain Ibarah Al-Ru'ya, Tahzib, tapi Tahzib ini belum sempurna ditulis. Fadail juga belum sempurna ditulis, dan Al-Musnad Al-Mujarrad. Terus yang keempat, dalam bidang kajian teologi diantaranya ialah Fadil Ali Ibnu Abi Thalib Ar-Rad ala Zi Al-Asfar, dan belum sempurna ditulis, berupa risalah Ar-Rad Al-Ala Harkusiyah Isari, Tafsir atau Al-Basir fil Ma'alim Ad-Din. Terus yang kelima, dalam bidang kajian etika. Dalam bidang kajian etika keagamaan yaitu Adab Al-Nufus Al-Jayyidah wal Akhlaq Al-Nafisah, Fadail. Banyak lagi kitab-kitab yang dikarang oleh Imam At-Tabari, tapi itu beberapa bidang yang saya sebutkan. Terus selanjutnya kitab tafsir Jami'ul Bayan At-Tabari. At-Tabari menulis kitab Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran, fi Tafsir Al-Quran atau Tafsir At-Tabari. Proses penulisan kitab tafsirnya diawali dengan mengumpulkan bahan-bahan tentang tafsir bil maksur atau tafsir Al-Quran dengan Al-Quran atau hadis dan ijtihad sahabat. Tafsir yang baik menurutnya adalah tafsir yang menghargai pendapat para sahabat dan tabi'in. Selain menggunakan hadis, ia juga mengambil pengertian bahasa sebagai sumber yang kuat dalam menafsirkan Al-Quran. Tafsir At-Tabari merupakan tafsir yang paling besar dan utama serta menjadi rujukan penting bagi para mufassir bil maksur. At-Tabari memaparkan tafsir dengan menyandarkan kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta ia juga mengemukakan berbagai pendapat dan menarjihnya sebagai atas yang lain. At-Tabari mempunyai keistimewaan tersendiri berupa istinbat yang unggul dan pemberian isyarat terhadap kata-kata yang samar i'rabnya, sehingga itu posisi tafsir tersebut berada di atas tafsir-tafsir yang lain. At-Tabari juga seorang filologi besar. Ia menggali syair-syair pra-Islam guna menemukan makna ayat. Sumbangan utamanya dalam kumpulan riwayat tafsirnya dan ilmu filologi yang gramatika Arab. Begitupun penemu-penemu hukum akidah dan fikih disimpulkan dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, dari tafsir Jami'ul Bayan ini tentu ada juga sumber penafsirannya. Apa sih sumber penafsirannya? Sumber penafsiran tafsir Jami'ul Bayan adalah bil maksur, yaitu penafsiran yang bersumber kepada ayat-ayat Al-Quran dan riwayat ini disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada
pendapat para sahabat dan para tabi'in. Namun, penafsiran At-Tabari sedikit berbeda dan lebih unggul dari para mufassir generasi sebelumnya. Beliau tidak hanya mengutip riwayat Nabi SAW dan pendapat para mufassir sebelumnya, melainkan juga mengkritisi nama riwayat yang sahih dan tidak sahih, serta mengutip pendapat sahabat yang paling kuat bila terjadi perbedaan sahabat dan tabi'in. Dengan demikian, sumber penafsiran At-Tabari banyak mengambil hadis Nabi, pendapat sahabat, tabi'in, syair Arab dan sirah an-nabawiyah. Terus yang kedua, metodologi penafsiran Jami'ul Bayan fi ta'wil Quran. At-Tabari dalam metode penafsirannya dengan menyebutkan riwayat dan sanadnya begitu lengkap. Secara garis besar, tafsir At-Tabari termasuk tafsir bil maksur. At-Tabari dalam menafsirkan selain menggunakan metode sistem isnad sebagaimana yang dijelaskan di atas, juga menggunakan metode tahlili. Tafsir ini disebut tafsir tahlili karena menyoroti ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala makna aspek yang terkandung di dalamnya sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat dalam Al-Quran Mushaf Utsmani. Dan metode ini termasuk metode penafsir yang paling tua yang sudah dimulai sejak masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, dilihat dari segi pendekatan, metode tafsir tahlili ada yang menggunakan sandaran pada hadis Nabi Rasulullah SAW yang disebut tafsir bil maksur, dan ada menggunakan sandaran pada akal yang disebut tafsir bil ra'i. Nah, dari penjelasan di atas dapat dalam menafsirkan At-Tabari menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menempuh jalan tafsir atau takwil. Yang kedua, melakukan penafsiran ayat dengan ayat sebagai aplikasi norma tematis Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'. Yang ketiga, menafsir Al-Quran dengan as-sunnah atau al-hadis dalam kurung bil maksur. Yang keempat, bersandar pada analisis bahasa bagi kata yang riwayatnya diperselisihkan. Yang kelima, mengeksplorasi syair dan menganalisa prosa Arab ketika menjelaskan makna kosakata dan kalimat. Yang keenam, memperhatikan aspek i'rab dengan proses pemikiran analogis untuk ditashih dan diterjih. Yang ketujuh, memapar ragam qiraat dalam rangka mengungkap makna ayat. Yang delapan, membeberkan perdebatan di bidang fikih dan teori hukum Islam usul fikih. Yang kesembilan, mencermati korelasi ayat sebelumnya dan sesudahnya sebelum melakukan sinkronisasi antar makna ayat untuk memperoleh kejelasan dalam rangka untuk menangkap makna secara utuh. Nah, itulah metode yang digunakan oleh Imam Tabari ketika menjelaskan ayat Al-Quran. Terus selanjutnya adalah corak tafsir. Bagaimana sih coraknya? Adapun corak penafsiran At-Tabari ini adalah ciri khusus tafsir At-Tabari yang mungkin berbeda dengan tafsir lainnya, adalah memandukan dua sisi, yaitu bil maksur dan bil ar-ra'i. Nah, yang terakhir adalah contoh penafsiran. Pertama, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. At-Tabari merupakan mufassir yang sangat meyakini bahwa ayat Al-Quran dapat menafsirkan ayat Al-Quran yang lainnya, seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 24 yang berbunyi wal musonatu minan nisa illa ma malakat aimanukum. Diartikan ayat di atas dengan terjaga kemaluan dari kekejian, seperti al-muhnat, kata yang dimaksud dalam Quran surah At-Tahrim ayat 12. Terus juga ada yang menafsirkan wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha. Pada kata ahsanat farjaha, kata ini diartikan dengan tercegahnya dari keraguan dan tercegahnya dari kekejian. Yang kedua, penafsiran Al-Quran dengan as-sunnah, yang mana Al-Qurannya adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Menggunakan penjelasan dari Rasul, lafaz ad-dallin dalam penjelasan adalah sesuai dengan hadis haddatsana Ahmad bin Walid ar-Ramli qala haddatsana Abdullah Ja'far qala Rasulullah SAW waladdallin qala an-nasara. Di dalam surah Al-Fatihah ayat 7 ini
maksud dari ad-dhalin itu adalah orang-orang sesat itu adalah jelas dalam hadis orang-orang sesat itu adalah an-nasara atau Nasrani. Ketiga, penafsiran Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Itunya ayatnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam menafsirkan kata terakhir ad-dhalin, At-Tabari menjelaskan dengan menggunakan pendapat sahabat seperti bawah ini. Hadatsna al-Qasim qala hadatsna al-Husain qala hadatsani Hujaju an ibni Juraija qala ibnu Abbasin ad-dhalin an-nasara. Samalah penjelasannya. Artinya adalah ad-dhalin disebut dengan Nasrani. Hasil diskusi tafsir Jami' al-Bayan karya At-Tabari merupakan salah tafsir paling otoritatif dan komprehensif dalam tradisi Islam klasik. Apa perbedaan-perbedaannya dari tafsir yang lain? Yang pertama adalah pendekatan riwayat. Terus yang kedua adalah komprehensif dan sistematis. Terus yang ketiga adalah penggunaan pendekatan linguistik. Yang terakhir kesimpulan. At-Tabari dipandang sebagai tokoh penting dalam jajaran mufassir klasik pasca tabi'in karya monumentalnya Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, di mana ia mampu memberikan aroma dan nuansa baru dalam belantika penafsiran, di mana struktur penafsiran selama ini monolitik sejak zaman sahabat abad 3 Hijriah. Kitab ini memuat eksplorasi dan kekayaan sumber yang heterogen, terutama dalam hal makna, kata, dan penggunaan bahasa Arab yang telah dikenal secara luas di kalangan masyarakat. Itu beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.